Pemirsa, banyak cara dilakukan warga dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri. Ya, di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa pemilik rumah memilih tidak menerima tamu dengan alasan dalam kondisi pandemi Covid. Dan sebagai bentuk rasa syukur di hari kemenangan, ia menyediakan angpau lebaran yang ditempel di pagar rumahnya dan bisa diambil oleh siapapun. Wah, banyak amplop di pagar. Dan boleh diambil loh. Asik. Ya, Trisnadi dan keluarganya punya cara unik untuk berbagi rezeki di Hari Raya Idul Fitri. Karena masih pandemi, ia menempelkan amplop angpau lebaran di pagar rumahnya. Ada 300 amplop uang berisi 5 hingga 50 ribu rupiah yang ditempelkan di pagar selama 2 hari. Bu, senang Bu ambil itu Bu? Senang. Senangnya kenapa Bu? Ada uang. Ada uangnya ya? Senang banget. Senangnya gimana Bu? Soalnya rame-rame gini loh, acara silaturahmi pada Pak Trisnadi. Pak Trisnadi mau bagi-bagi rezekinya. Ini sudah 2 tahun. Jadi tahun yang lalu kami keluarga juga mengadakan penghiburan. Karena kita tidak menerima silaturahim. Jadi kita dengan adanya pagar penghiburan ini mungkin dari tetangga, khususnya anak-anak yang biasanya kalau silaturahim Idul Fitri kita selalu kasih hadiah. Wah, bagus juga idenya ya. Selamat Lebaran. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu ajang berlibur bagi sejumlah warga. Dan sejumlah tempat wisata pun ramai dikunjungi warga, baik di Jakarta maupun daerah. Salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini membatasi pengunjung hanya yang berdomisili DKI Jakarta sesuai aturan dari Pemprov DKI Jakarta. Jumlah pengunjung pun dibatasi hanya sampai 30% saja dari kapasitas TMII atau sekitar 18.000 pengunjung. Taman Mini Indonesia Indah hanya buka pada pukul 6 hingga 18 sore nanti. Jika pengunjung membludak lebih dari 30%, pihak Taman Mini sudah bekerja sama dengan anggota kepolisian dengan mendirikan posko penyekatan. Sementara itu di Ancol, warga sudah mulai berdatangan sejak pagi di hari Idul Fitri 1442 Hijriah. Ancol tetap buka dan menampung pengunjung yang hendak menghabiskan waktu bersama keluarga. Meski tetap beroperasi, terdapat beberapa aturan khusus yang diterapkan, seperti kapasitas maksimal 30% hingga penerapan waktu operasional hingga pukul 8 nanti. Lalu pemirsa, bagaimanakah pantauan terkini di 2 lokasi wisata pada hari pertama Idul Fitri? Kita sudah terhubung dengan Camar Haenda di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta dan Oki Arisandi di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Namun pemirsa, kita terlebih dahulu ke Camar Haenda yang sudah ada di Ancol. Halo Camar, bagaimana di sana? Apakah sudah ramai pengunjung? Ya, Pram, Stefani dan juga pemirsa, di Hari Raya Lebaran 1442 Hijriah 2021 Masehi ini sudah ramai dari Taman Impian Jaya Ancol. Pemantauan kami sejak pagi tadi, masyarakat yang hendak berlibur dan juga menghabiskan waktu bersama sanak keluarga. Dan untuk mengetahui informasi mengapa alasan mereka untuk tetap memilih berlibur di masa pandemi di Hari Raya Lebaran ini, sudah bersama dengan kami salah satu pengunjung dari Taman Impian Jaya Ancol. Selamat siang, dengan Mbak siapa Mbak? Ya, saya JJ. Oke Mbak JJ, apa nih Mbak alasan Mbak untuk mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol di Hari Raya Lebaran meski di masa pandemi Mbak? Karena pertama dekat dari rumah, terus yang kedua Ancol ini kan tempatnya luas, jadi untuk pengunjungnya tidak terlalu berdesakan dan menurut saya Ancol sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Oke, terkait dengan protokol kesehatan, Mbak, ketika Mbak masuk ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri, ini apa saja, Mbak, yang tadi sudah dilakukan? Pengecekan suhu, lalu pengecekan KTP DKI Jakarta, dan pengecekan e-tiket melalui website resmi Ancol. Oke, baik, Mbak. Kemudian terkait dengan persiapan sendiri, Mbak, Mbak sudah mempersiapkan apa sebelum datang ke kawasan ini, Mbak? Tentunya membawa masker, memakai masker, membawa hand sanitizer, membawa peralatan makan sendiri, peralatan coklat, dan menjaga jarak dan mencuci tangan dengan baik, serta mematuhi protokol yang ada. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jaja atas waktunya. Selamat berlibur kembali. Ya, pemirsa, memang geliat dari masyarakat untuk berlibur di hari raya Lebaran ini memang terus tinggi, dan tentunya yang paling penting adalah untuk menjaga protokol kesehatan. Dan memang di masa pandemi ini dapat kami informasikan pihak dari Taman Impian Jaya Ancol hanya menerima sekitar 30% dari total kapasitas 125.000 orang. Dan untuk pengunjung sendiri ini hanya dibatasi untuk KTP wilayah DKI Jakarta sesuai dengan peraturan dari Disparekraf nomor 81 tahun 2021. Dan memang sampai dengan saat ini pihak dari Taman Impian Jaya Ancol ini akan dibuka sampai dengan pukul 8 malam nanti. Dan untuk wahana yang lain seperti Dufan, SeaWorld, dan Asiatic ini hanya sampai dengan pukul 5 sore. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini dari Kebun Binatang Surabaya sudah ada rekan Oki Arisandi. Rekan Oki, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Pram, Stefani, juga pemirsa. Di hari Lebaran pertama di kota Surabaya memang lalu lintas tampak lebih lengang. Namun berbeda dengan di Kebun Binatang Surabaya yang juga menjadi salah satu tempat wisata ikon kota Surabaya. Memang tidak seramai sebelum pandemi, namun di hari Lebaran ini sejumlah wisata juga sudah mulai datang di Kebun Binatang Surabaya, di mana rata-rata mereka masih berdomisili dari kota Surabaya. Karena memang adanya larangan mudik dan larangan warga luar kota Surabaya untuk masuk ke kota Surabaya, membuat warga yang berdomisili di kota Surabaya memilih menghabiskan hari libur pertama Lebarannya dengan berwisata di Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah protokol kesehatan sudah dipastikan terlaksanakan di sini, karena sebelum masuk para pengunjung diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh dan lain sebagainya. Bahkan untuk pembelian tiket tidak perlu melakukan secara offline, melainkan bisa melalui situs yang dimiliki oleh Kebun Binatang Surabaya secara online. Nah, di sini yang menjadi favorit adalah seperti yang bisa Anda lihat, Pram dan juga Stefani, adalah feeding time satwa, yaitu memberikan makanan secara langsung yang biasa dilakukan oleh para pengunjung. Nah, di sini pengunjung hanya cukup merogoh kocek Rp10.000 untuk membeli makanan para satwanya dan bisa merasakan sensasi memberikan makanan langsung kepada satwa yang ada di sini. Nah, coba saya akan ajak Anda berinteraksi, pemirsa. Jadi di sini bisa Anda lihat, pemirsa, tidak hanya ada satwa, tapi juga ada berbagai macam pertunjukan-pertunjukan lain, seperti ada nanti akuarium khusus satwa-satwa yang ada di dalam air, dan juga ada live pertunjukan musik yang biasanya akan digelar pada sore hari. Nah, untuk lebih lanjut, selamat siang Ibu. Ibu dari mana, Ibu? Dari Sidoarjo. Sidoarjo? Iya. Ibu memang sengaja ingin ke kebun binatang atau gimana, Ibu? Ya, tujuannya mau ke sini. Biasanya mudik atau bagaimana, Ibu? Biasanya mudik. Kemana, Ibu? Ke Solo, Jawa Tengah. Ke Solo, Jawa Tengah. Ya. Jadi karena nggak bisa mudik, lebih memilih liburan ke KBS Surabaya. Iya, ini libur anak-anak ini loh. Liburan anak-anak, oke. Ibu, Stres. biar nggak stres? Iya, Oke. kan minta mudik terus gitu loh. Oke, baik. Iya. Kalau di sini tadi sebelum masuk, protokol kesehatannya gimana, Ibu? Dicek Ya, suhu tubuh semua ya? iya, sehat semua. Oke, siap. Ada Iya. berapa orang, Ibu, rame-rame seperti Ada ini? 5. Berlima. Oke, baik. Selamat liburan, Ibu. Iya, sama kasih. Nah, itu dia salah satu pengunjung kota Surabaya yang tidak bisa mudik ke Sragen, Jawa Tengah. Karena untuk itu, untuk bisa memberikan hiburan kepada anak-anaknya, mereka memilih untuk menghabiskan waktu di Kebun Binatang Surabaya. Lantunan azan dikumandangkan muazin, sholat 5 waktu dilaksanakan secara rutin. Semuanya kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pram dan Stefani, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Oki Arisandi Ya. atas laporannya. Terima kasih juga untuk pantunnya ya. Sayangnya maaf, kita lahir belum batin. nyiapin pantun balasan nih. Terima kasih juga sebelumnya ada Camara Henda dari kawasan Ancol, Jakarta. Seru tadi ya.
pengen ikut ke Surabaya juga nggak? Yang dekat aja di Jakarta Jangan, aja sebaiknya ya. jangan, karena masih lebaran di rumah aja. Betul Dan kalau sekali. meskipun harus keluar, harus tetap protokol kesehatan tetap harus terjaga ya. Nah, kalau ngomongin soal lebaran di tengah pandemi, pemirsa, ini juga ada kebijakan larangan berziarah dari pemerintah, namun sayangnya tidak dihiraukan warga pada hari lebaran hari ini. Ya, sejumlah warga mulai mengunjungi dan berdoa untuk keluarga mereka di tempat pemakaman umum Kober, Jakarta. Dan pemirsa, berikut laporan dari Rizka Dior dan juru kamera Setian Bayu serta Yudi Richard. Ya pemirsa, suasana tempat pemakaman umum atau TPU Kober yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur ini suasananya cukup ramai oleh para peziarah yang mulai berdatangan sejak subuh hingga siang hari ini. Dimana jika tadi kami juga sempat bertanya, mereka mengaku mengunjungi makam untuk beribadah mendoakan sanak keluarga yang sudah tidak ada di hari pertama lebaran ini. Dan jika kita mengingat pula ini bahwasannya sebelumnya sudah ada himbauan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait larangan berziarah pada periode 12 hingga 16 Mei mendatang. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat yang masih berziarah pada hari ini? Saya sudah bersama dengan Ibu Muhana untuk mengetahui cerita mereka lebih lanjut. Selamat siang Ibu. Siang Mbak, saya datang dengan anak saya dan kakak saya. Oke, Bu Hana mungkin bisa cerita hari ini memang berziarah ke makam untuk berdoa lantaran ini hari pertama lebaran atau dengan tujuan lain Ibu? Biasanya dulu juga setelah sholat Id, kita langsung ke makam untuk ziarah ke makam almarhum suami saya. Oke, baik. Ibu, ini jika kita mengingat masih dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19, lantas seperti apa Bu himbauan atau himbauan ataupun kegiatan yang Ibu lakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini Bu? Walaupun tetap berziarah, kita harus tetap prokes, pakai masker, jaga jarak, dan tidak lupa mencuci tangan. Terima kasih banyak Bu Muhana atas waktunya ya pemirsa. Itu tadi penjelasan dari Bu Muhana yang melakukan aktivitas ziarah pada siang hari ini. Kami juga menghimbau para masyarakat yang nantinya akan melakukan aktivitas berziarah ini tetap terus menghimbau aturan dari pemerintah, yakni selalu memakai masker, menjaga jarak aman dan membawa hand sanitizer. Dari Jakarta, Rizka Dior, Yudi Richard, Septian Bayu, iNews melaporkan. Baik, terima kasih. Tidak semua bisa merayakan hari kemenangan Idul Fitri bersama keluarga. Banyak pekerja tetap melaksanakan tugasnya demi masyarakat. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.